friend, kembali lagi bersama kami di B Podcast, tempat ngobrol santai tapi tetap berbobot pastinya. Kali ini saya, Faiha Kamila, dan juga rekan saya, Najwa Siti Maryam, yang akan menemani waktu santai kalian nih. Nah, ya. Sekarang kita ini sudah bersama dengan dua kakak-kakak hebat ini ya. Boleh perkenalkan dulu gak siapa namanya dan dari mana? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Kaisa dari Apa nih? aku Kaisa. Halo semuanya. Dari kelas ya. Oke. Aku Kaisa dari kelas 12 A2. Hai, aku Agatha dari kelas 12 B1. Oh, iya. Halo, Oke, kakak terima kasih ya untuk perkenalannya. Akhirnya kita dipertemukan lagi nih pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya kita juga bisa ngobrol langsung kayak gini ya, Kak ya. Langsung di podcast ya kan. Nah, pertanyaan pertama nih ya. Ini tuh kan pembahasannya tuh tentang gerbang baru memasuki perkuliahan gitu ya kan, dari SMA terus lanjut ke kuliah. Nah, pertanyaannya, ketika mendengar kata kuliah itu apa sih yang terlintas itu di dalam kepala Kak Isra sama Kak Agatha tuh yang pertama kali kayak besok kuliah nih, kita tahun depan udah kuliah, terus apa sih yang langsung dipikirin gitu sama kakak-kakak? Aduh, kamu duluan. Bebas deh. Oke, waktu pertama kali dengar kata kuliah mungkin banyak orang juga pasti tahu lah ya kalau kuliah itu melanjutkan studi gitu kan. Nah, sama aku kayak orang lain juga kayak dengar kata kuliah itu kayak berarti aku harus lanjut belajar dan memulai untuk mendapatkan pembelajaran yang baru gitu dari luar sana. Iya. Kalau dari Kak Agatha? Kalau aku ya mikir kata kuliah, dengan kata kuliah itu kan udah pasti kayak sekolah yang lebih lagi buat menuju ke masa depan. Kuliah itu kan pasti lebih beda ya sama SMA. Iya, betul ya. Bener sih, ya kuliah kan beda banget ya, kayak pelajarannya dari lingkungannya juga pasti lebih luas lagi daripada SMA gitu kan. Kalau SMA kan cuma sekedar kata klasik aja mungkin ya. Kalau kuliah kan banyak banget nih. Iya, dari mana lagi? Aku mau nanya nih Kak, mulai terpikir untuk melanjutin ke perguruan tinggi tuh dari kapan nih Kak? Kayak waktu yang paling kayak bener-bener ngepikirin nih, aku harus lanjut kemana ya? Gitu. Kalau yang kepikiran banget sih itu waktu menjadi agit ya kelas 12 kayak kena pressure banget buat nentuin jurusan dan lain sebagainya kan, apalagi banyak banget menuju kuliah itu kan banyak banget saingannya ya pasti ya. Dan ya mungkin itu sih yang menjadi beban pikiran buat aku buat ngajutin kuliah. Oh, dari Kak Agatha mungkin. Kalau aku dari kayaknya kelas 11 awal tuh udah mikir kayak oke, mau kuliah nih, nggak kerja gitu kan mikirnya awal kelas 11. Terus akhir 11 sampai ke jadi kelas 12 lah ya, awal-awal kelas 12 baru mikir mau kuliah di mana ya, terus mau ngambil jurusan apa. Tetap harus dipikirin kan yang sesuai sama passion aku, yang sesuai dengan minat dan bakat. Iya juga sih ya, karena kalau misalnya melenceng dari minat dan bakat kan cukup ini banget ya. Nah, kalau misalnya nih, kan Kak Agatha tuh dari IPS ya, IPS. Nah, Kak Isra tuh dari IPA. Nah, itu kan pasti beda banget dong. Kayak katanya buat IPA tuh lebih misalnya bukan lebih susah, cuman kayak lebih banyak itu materi yang lebih banyak juga sih. Iya, kayak ya itulah pokoknya ya. Terus udah lagi. Terus maaf Kak, ini Santai. Nah, kalian ini pas mikirin jurusan masuk ke kuliahnya itu, mikirinnya tuh dari segi apanya gitu? Misalnya tuh kan dari aku nih dari IPA misalnya ya, terus aku pengen masuk ke kedokteran. Nah, aku mikirin aku berarti harus belajar ini. Kalian tuh ada mikirin itu juga nggak sih? Pasti ada. Ya.
mungkin aku sebenarnya passion aku kan di bidang modeling gitu kan. Tapi ternyata awalnya itu aku niatnya pengen ke hubungan internasional. Oh, Hubungan IPS berarti ya. Iya, Iya. hubungan internasional itu harus dari IPS dong, Iya, otomatis. iya. Kenapa tiba-tiba aku milih IPA? Karena orang tua aku tuh bilang kalau misalnya kita masuk IPA di SMA-nya itu pas kuliah itu bisa kemana aja kan, Iya, misalnya mau linjur juga bener-bener. boleh. Tapi ternyata pas tahun-tahun sekarang itu nggak dibolehin kan, kayak udah kalau IPA ya udah ke sains Iya, aja iya, kan, kalau IPS ya udah sosum gitu kan. Dan ternyata ya udah deh banting setir, akhirnya aku nggak jadi hubungan internasional karena aku ngambilnya IPA gitu kan belajarnya. Jadi aku memutuskan untuk ke teknik hasil perairan gitu di IPB. Dan doain semoga lolos SNBP ya. Amin. Udah sih gitu doang. Nah, kalau dari Kak Agatha nih gimana? Kalau aku kan emang jurusan IPS itu kan sebenarnya banyak ya Iya. di dunia perkuliahan. Cuman memang nggak semua kampus ada jurusan yang aku pengen. Awalnya aku pengen ilmu komunikasi nih. Oh iya. Awalnya Iya. tuh, emang anak IPS tuh banyak banget ambilnya Iya, ilkom. pasti. Tapi kalau misalkan ilkom ini, aku lihat dari teman-teman aku, dari siapa saingannya tuh banyak banget, berat banget, Iya. susah. Terus daripada kayak kita realistis aja deh, kita cari jurusan yang mirip-mirip sama ilkom. Sedangkan ilkom itu kan masuknya di FISIP ya kebanyakan. Iya. Ilmu sosial, aku Iya. cari segala pokoknya tentang ilmu sosial. Aku tadinya pengen antropologi, pokoknya ambil apapun yang berhubungan dengan sosialnya. Cuman antropologi tuh sama gitu, banyak juga daya tariknya, banyak Iya. juga yang minat. Ya udah aku pilih jurusan lain yang emang kira-kira dikit di jurusan itu. Oh iya, betul. Nah, menurut kakak nih, persiapan yang paling penting semasa kelas 12 SMA itu buat kita masuk ke perguruan tinggi itu apa aja? Persiapan pentingnya. Siapa? Bebas. Boleh. Kamu dulu Dari ya. Kak Agatha dulu. Persiapan paling penting Iya. ya, kalau mau masuk perguruan tinggi. Iya. Ini sih yang paling mendasar itu tuh lebih baik kayak cari-cari informasi lah ya, Ya. cari-cari informasi di online, apa segala macam informasi tentang Daya tampung. ya daya gitu ya. tampung gitu. Terus kampusnya akreditasinya, Iya, bener banget. pokoknya informasi-informasi penting beasiswa kalau bisa cari Iya, bener. beasiswa. Pokoknya segala yang apa ya kayak tentang masuk univ tuh cari. Terus kalau bisa belajar nyicil Iya, belajar bener. buat Iya. CIS biar nanti nggak kewalahan. Iya. Benar sih. Harus belajar dari jurusan. Kalau dari kakak gimana? Sama sebenarnya buat basic kita harus cari informasi mengenai PTN yang kita mau Iya, kan. benar banget. Pasti banyak banget saingannya Iya. dong se-Indonesia apalagi. Iya. Nah habis gitu mungkin harus dipersiapin belajar UTBK. Walaupun Iya. kita Udah itu SNBP iya, ya? SNBP Iya. gitu kan. Karena menjamin. Iya. Apa ya? Dapat hak istimewa di Iya. SNBP, tapi kita juga nggak boleh lupain untuk belajar UTBK. Soalnya SNBP ini kan bersifatnya hoki-hokian ya, Iya, kayak aku bilang hoki-hokian hoki-hokian. Jadi Iya, bener banget. tetap harus dipersiapin buat belajar UTBK sama ya persiapin buat mandiri juga. Iya, benar ya. Nah, terus juga nih agak mundur dikit ya, kan kemarin November nih kakak-kakaknya habis TKA gitu ya kan. Iya. Angkatan pertama TKA gitu. Nah, bagaimana sih metode belajar kakak? Kan itu TKA tuh lumayan ya mendadak gitu kan. Iya, Kayak baru betul. dikasih taunya tuh 1 tahun ya, 1 tahun sebelumnya ya kan. Nah, Terus nggak 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan nggak selama itu ya persiapannya. Iya, Oh, 3 bulan. Nggak nyampe. Oh, ya 1 tahun ya ternyata. Oh my god, Iya. mendadak banget ya. Itu pendek banget dong 3 bulan. Nah, gimana sih kan pasti banyak banget dari kelas 10, kelas 11, terus kelas 12 juga. Metode pembelajarannya tuh kakak tuh belajarnya buat TKA tuh gimana gitu? Biar inget lagi pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari di sebelumnya. Kamu Siapa? Kau udah lah. Nih kalau aku TKA nggak terlalu diambil pusing lah ya.
Cuman emang tetap harus dipikirin. Kalau aku TKA tuh dari latihan-latihan soal dari buku atau di sekolah juga kan tetap dipelajari ya latihan soal. Terus aku ikut tryout. Kalau misalkan ada tryout web gitu yang gratis, coba-coba aja sih. Betul. Iya, coba aja siapa tahu. Soalnya biar kita bisa dapat gambaran gitu loh di PK-nya nanti gimana. Iya. Walaupun soal asli TKA-nya nggak segampang itu. Iya. Kalau aku sih sebenarnya belajar TKA kan aku les gitu kan. Iya. Ya. Aku ikut les buat khusus TKA dan habis selesai les itu kan satu harinya itu dapat rekaman ulangnya lagi. Terus habis gitu kita tuh dapat full semua materi dari kelas 10 sampai 12 full udah dirangkum dan yang keluar TKA nanti tuh bakal apa aja tuh udah ada kan. Jadi aku tinggal ya udah ngikutin Iya. di aktivitas di les. Bener sih. Tapi emang kan karena singkat banget, nah, yang dipelajari sama kakak-kakak di sini tuh sebenarnya itu tuh banyak banget gak sih kayak hal-hal yang dipelajari terus muncul gitu di TKA-nya? Enggak ya. Enggak ada. Tentang pembelajaran gitu tahu. TK tuh banyak Logika. Oh, jadi TKA tuh bukan tentang pelajaran apa yang sudah kita pelajari, Sebenarnya tapi pembelajaran juga sih, iya, tapi cuman udah versi logikanya Logikanya, gitu ya. versi Yang logikanya. versi Iya, logika. Aku nggak expect kayak dapat nilai yang gede gitu kan. Iya. Ternyata kira aku soalnya tuh susah ya Iya. buat dikerjain. Ternyata pas dapat hasilnya ya lumayan oke aja. Iya. nggak yang jelek-jelek banget. Iya, Kecuali matematika. Sama sih. Soalnya oh my god. Sangat sepertinya matematika udah sangat ini ya, Iya. umum banget buat kita kayak aduh ini matematika Gimana gitu lagi ya? gitu. Belajar sih. Waktu Iya, itu kakak wajar pilih sih. apa? Aku biologi sama kimia. Oh my god. Iya, anak IPA. Iya. Kalau aku sosiologi sama ekonomi kalau nggak salah. Jadi itu juga MTK ya ekonomi. Dikit tapi. Iya. Iya, cuman aku agak pusing sih Iya. sama ekonomi. Bener banget. Justru aku lebih suka ekonomi dibandingkan fisika kimia. Ya, kayaknya kimia better deh. Kimia susah banget ya. Ya, benar sih. Semuanya susah sih Iya, kalau misalnya benar. nggak dipelajarin ya gitu. Tapi kalau mau belajar bakal bisa gitu Iya. kan. Kayak kalau aku ingat-ingat nih, Kak Isra tuh masuk ke top 3 tertinggi biologi, bener gak? Oh, iya. Kimia? Iya kalau nggak salah. Nggak tahu sih. Keren. Lupa. banget. Aku dikasih tahu yang di IG itu sebelum dihapus loh. Oh, lo dihapus? Iya, soalnya cuma dimasukin ke SG doang. Kenapa iya. nggak di post? Aku juga pernah lihat Aku juga ada pernah lihat. nilai tertinggi TKA. Iya, tapi masukinnya di SG doang. Terus aku beneran Keren-keren Iya, ya. keren-keren banget. Ada juga keren banget. TK itu segede bukit. Iya, kayak Iya. Bisa dilihat itu ya dari TikTok juga banyak banget yang bilang TKA nih gimana Iya. Aku sih emang nggak terlalu nggak terlalu musingin TKA ya. Iya. Maksudnya dapat nilai juga pas-pasan aja. Iya. Terus banyak download juga PTN kan ada beberapa yang nggak pakai nilai Iya, TKA iya. soalnya karena hasil TKA. Iya kan. Beberapa unit juga udah gak pakai. 3 bulan. Iya, lumayan. Belum yang udah belajar gitu. Iya, terus selain Kak Agatha sama Kak Isra kan nanti kan bakalan masuk PTN ya. Nah, tantangannya tuh apa aja sih kan tadi selain TKA nih, selain TKA kan katanya harus menyiapkan UTBK juga buat tes mandiri juga kan. Tantangan dari dua itu nih selama sekolah gitu kan. Kemarin kan sekarang kan udah beres ya, udah ujian gitu kan, udah agak plong mungkin meskipun nanti bakalan ada pengumuman dan juga tes-tes yang lain gitu kan kalau misalnya ini. Nah, tantangan kan ketika sekolah nih pas belajar gitu kan, selain belajar TKA, belajar UTBK, belajar tes-tes lain gitu kan. Nah, apa sih tantangannya gitu? Apalagi terutama Kak Isra gitu kan sebagai dunia model gitu Iya, kan. kebagi waktunya Iya, gitu loh, Kak. Gimana sih? Kak Agatha juga gimana Iya, cara gitu. membagi waktunya antara belajar dan juga untuk Ya, gitu. ya, seharian gitu. Mungkin tantangan terbesarnya adalah membagi waktu belajar sama kehidupan pribadi atau keseharian Iya. gitu kan. Jadi selama pas TKA itu kita belajar TKA, tapi kita mikirin buat masuk PTN gimana, Iya, harus belajar double. belajar UTBK kayak gimana. Terus di sekolah juga tetap belajar
belajar biasa dan belajar buat ujian apa PSAJ kan. Iya. Habis itu banyak kuprak kan, Iya, benar. salah-salah turun tangan. Ya, kalau Kak Agatha cara membagi waktu keseharian pribadi gitu ya dengan belajar untuk PTN itu gimana, Kak? Gimana ya cara bagi waktunya? Ya kayaknya aku orangnya terlalu santai ya, kayaknya belajarnya tuh ya sesembutnya aja gitu. Saya aku Sama kalau kita. kalau aku belajar lagi nggak mood, tetap gak masuk Gak gitu masuk loh. ya, Iya. gak akan ada yang dimengerti gitu. Cuman emang kadang kalau lagi ngapain ya ini Belajar deh ngapain. gitu. Iya, aku kayak cari-cari layout UTBK yang gratis kan gitu. Iya. Ya, banyak ya sekarang Iya. Ya, jadi ngerjain itu aja, gabut dikit ngerjain walaupun emang hasilnya asal-asalan, yang penting udah tahu gambaran soalnya. Iya. Soalnya sih yang penting. Gini nanti Bener. bakal kayak gini gitu keluarnya. Ya. Kan. Nah kakak, dari banyak tekanan tersebut nih, gimana cara kakak nyiapin, aduh abis ini kan masuk dunia perkuliahan, gimana nih nyiapin mentalnya, terus kayak aduh Iya, gimana memang gitu. gitu kan harus dipersiapkan. Ya karena banyak banget nih tekanan ini kayak TKA, UTBK, belum itu gitu. Dari Kak Agatha. Cara aku sih kalau siapin mental gimana ya, kayak ini tuh kalau siapin mental masuk dunia perkuliahan Iya, gitu. iya. Paling apa ya, harus ini aja sih, harus bisa lebih bertanggung jawab, mandiri sih, biar Iya. nanti kalau udah kuliah nggak kaget banget gitu, Iya. nggak kaget sama kehidupan sendiri di sana, biar lebih siap aja sih, harus disiapin dari sekarang. Apalagi dunia yang masuk kuliah kan kita hidup sendiri kan. Iya. Takut homesick kan gitu. Iya, iya. Jadi bisa di luar kota gitu ya, Iya. pengen pulang. Intinya sih harus bisa jaga diri, harus Benar. disiplin, Iya. mandiri. Disiplin itu wajib sih. Konsisten sih. Itu benar banget sih. Bener banget sih. Nah, kalau tingkat apa ya, tingkat kesiapan gitu kakak, berapa persen sih masuk kuliah gitu? Ada kira-kira berapa persen nih? Sekitar lah. Sekitar. Mungkin bersiap berapa persennya? Mungkin bisa dibilang 80-an ya. Lumayan, soalnya Begitu, aku ya? tetap persiapan aku harus belajar buat UTBK sih. Iya. Benar. Kalau dari Kak Agatha berapa persen? Persiapan aku kayaknya masih apa ya, 60 ke atas lah, nggak nyampe Iya. 80. Soalnya kan emang udah daftar SNMPTN juga kan. Iya. Iya. Dan kalau misalkan itu lolos ya udah. Iya sih, Ya. aku juga berharap SNMPTN lolos sih. Semoga Iya, iya, Kak. lolos ya, Semoga Kak. lolos. Tapi kalau itu nggak lolos kan tetap harus belajar. Iya. Iya, betul ya. Kalau nggak lolos lagi kan Aduh sedih. Ada mandiri. Sendiri. Aduh. Tapi mandiri Lumayan agak ya. itu ya. Agak menguras ya. ya. Jadi menguras. Bener sih. Kita tadi ngobrol berapa menit ya? Iya. Udah lama nggak sih? Atau baru bentar? Udah Tapi lumayan lah. kayaknya Kayak udah lama banget gitu ya. Aduh, kayaknya ini kita udah ke bawah apa ya? Iya, ke bawah suasana gitu. suasana ya. Iya. Jadi kita nggak kerasa nih ngobrol udah lama banget. Oke. Aduh, selanjutnya ada yang ini ada gak sih pesan dari Kak Isra dan juga Kak Agatha kepada teman-teman seangkatannya gitu kan, teman-teman seperjuangannya, ya, yang ada gak Pesan-pesan yang ya. ingin disampaikan gitu? Nah, Apa ya? Mungkin kesan-pesan dari aku, semangat terus buat masuk PTN-nya, semangat belajarnya, dan apa ya? Ya pokoknya tetap semangat, pasti bisa masuk PTN yang kalian mau. Amin. kalau aku apa ya, kalau misalkan masuk PTN tuh kan pasti ada gagalnya, ada apanya gitu. Gak apa-apa kalau takut atau ragu itu mau masuk PTN mana, wajar. Cuman emang kita tetap aja terus percaya, trust with process. Percaya aja. Setiap orang pasti punya jalannya masing-masing lah ya. Udah sih itu aja. Nah, kita udah lama banget ya tadi ngobrol, kayaknya ini waktunya kita untuk pamit undur diri nih, Just Friend. Ya. Nah, seperti slogan kita, ngobrol boleh selesai, tapi cerita tetap hidup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye, Just Friend. Thank you.